Pengertian konseling menurut Taber tahun 1959 mengatakan bahwa hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki, menyediakan situasi belajar, atau dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami dirinya sendiri, keadaannya sekarang, dan keadaan masa depannya yang dapat diciptakan dengan menggunakan potensi yang dimiliki demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjutnya, konseli dapat belajar memahami atau bagaimana cara memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Pengertian psikoterapi menurut Lewis mengatakan bahwa perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli dengan sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien dengan tujuan menghilangkan, mengubah, dan menurunkan gejala-gejala yang ada pada pasien. Kedua, memperbaiki tingkah laku yang terganggu. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan kepribadian yang positif di diri pasien. Adapun perbedaan antara konseling dan psikoterapi. Konseling dilakukan secara jangka pendek. Konseling mendukung pasien melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal. Efisien konseling mengatasi masalah. Sedangkan kalau psikoterapi, proses jangkanya panjang, dalam dasar mengungkapkan masalah-masalah dengan cara yang paling efisien, mengatasi masalah yang sangat-sangat melibatkan individu yang tergantung pada psikoterapis untuk mengendalikan kepribadian, pikiran, emosi, dan tingkah laku mereka. Teori pertama yaitu teori psikoanalisis, di mana tujuan dari psikoanalisis ini sendiri untuk menyadari ketidaksadaran. Artinya, klien diajak untuk menyadari ketidaksadaran umumnya yang menyebabkan terjadinya masalah pada diri klien. Yang kedua, melakukan refleksi. Yang ketiga, memperkuatkan ego untuk penyesuaian. Teori kedua bertujuan untuk mengubah gaya hidup yang salah dan mengatasi inferioritas. Teori ketiga, di mana konselor akan berperan sebagai fasilitator dan menciptakan positif dalam proses konseling, serta akan mendorong klien untuk mengeksplorasi pengalaman sendiri. Nah, tujuan dari teori ketiga ini di mana fokusnya itu pada potensi manusia atau potensi klien, bukan pada masalah. Nah, teknik yang digunakan dalam teori ketiga ini di mana empati, perhatian positif tanpa syarat, dan penerimaan, transparansi, seperti itu. Teknik dasar dalam melakukan konseling yang pertama ada lingkup, yang kedua ada klarifikasi, yang ketiga ada ekspektasi, yang keempat ada keterampilan mendengar. Tahap dalam melakukan konseling itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal. Nah, tahap awal itu di mana konselor akan membangun hubungan dengan konseli. Yang kedua, menjelajah atau untuk mengeksplorasi masalah dan isu yang terjadi. Yang ketiga, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang menandai. Kriteria dari konselor sendiri itu ada empati, ada penghargaan tanpa syarat, dan lain-lain. Anda bisa lihat di bagian atas.